Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat gerakan avatar yang tidak biasa di depannya, dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Tapi kemudian, matanya berkedip sedikit. Dia menemukan bahwa botol kecil yang tergantung di udara memiliki setetes cairan spiritual berwarna hijau yang perlahan menetes dari mulut botol. Setelah setetes cairan spiritual jatuh ke udara, itu terangkat oleh kekuatan aneh. Permukaan botol kecil itu tiba-tiba memancarkan cahaya perak, dan dua garis hitam muncul. Kemudian tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sepasang mata bulat. Bentuknya tidak berbeda dengan orang normal, tapi pupilnya berwarna putih keperakan. Begitu muncul, ia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li, dan dua garis cahaya perak tiba-tiba meletus dari matanya, yang menyelimuti cairan roh di dalamnya. Saat berikutnya, sebuah mulut tiba-tiba muncul di bawah mata botol kecil itu, dan nyala api yang tembus pandang tiba-tiba menyembur keluar dari mulut, membungkus setetes cairan spiritual di dalamnya. Pada saat ini, suara seperti guntur terdengar antara langit dan bumi, dan fluktuasi tersembunyi yang sulit dilihat dengan mata telanjang mulai muncul di udara. Mata Han Li menyapu ke bawah, dan pupil matanya sedikit menyusut. Permukaan laut di bawahnya juga terpengaruh oleh fluktuasi yang aneh. Ombak tinggi yang awalnya tersapu oleh angin kencang kini hancur oleh fluktuasi tersebut, menyebabkan munculnya lapisan buih putih. Pada saat yang sama, angin melolong di sekitarnya. Tiba-tiba, untaian sinar cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya yang mengandung ki langit dan bumi muncul di udara entah dari mana. Mereka seperti ikan tembus cahaya yang berenang ke arahnya. Awalnya hanya beberapa ratus yang bisa dilihat dengan mata telanjang, namun tak lama kemudian jumlahnya meningkat tajam, berubah menjadi puluhan ribuan ribu, padat sesak. Dalam sekejap, Han Li tidak bisa lagi membedakan ikan-ikan ringan ini, karena jumlahnya terlalu banyak. Mereka tumpang tindih satu sama lain, meremas dan melapisi satu sama lain, berubah menjadi sabuk cahaya kristal yang terus-menerus, dengan gila-gilaan melonjak ke arah tetesan cairan spiritual di udara. Saat jumlah cahaya kristal melonjak, kecepatannya menjadi semakin cepat. Pusaran besar yang dipadatkan oleh langit dan bumi Yuan Qi, dengan diameter ratusan mil, berdiri di atas laut seperti menara spiral yang menghubungkan langit dan bumi. Di langit yang semula cerah, angin dan awan berkumpul, membentuk awan besar yang membentang ratusan mil, menutupi area laut yang luas. Surga bumi Yuan Qi dalam radius 5.000 km seperti air mendidih dalam panci, menjadi sangat kacau. Semua itu melonjak ke arah area di mana Han Li seperti corong. Beberapa pulau yang jaraknya puluhan ribu kilometer juga terkena dampak gelombang kejut, dan semua kultivator di pulau-pulau itu cukup terkejut melihat ini. Ratusan sosok terbang keluar dari pulau masing-masing secara berurutan sebelum mengarahkan pandangan mereka ke arah tempat Han Li berada. Ada beberapa dewa sejati melayang di udara di depan penghalang cahaya biru yang mengelilingi Han Li beberapa ratus kilometer. Mereka semua tampak mengenal satu sama lain, semua saling memandang dengan gugup dan bingung di wajahnya. Mereka awalnya mengira bahwa semacam harta karun telah muncul di sini, jadi semua bergegas dengan bersemangat dari pulaunya. Namun, ketika mereka tiba di sini, baru menyadari bahwa sepertinya tidak demikian. Seorang pemuda tampan dengan lengan berkibar dan pakaian yang lebih putih dari salju bertanya kepada seorang lelaki tua di sampingnya, "Rekan Qin, jiwamu selalu yang paling kuat di antara kami, dan kamu juga orang pertama yang tiba di sini. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Penghalang cahaya di depan kita telah menghalangi semua indera, jadi aku juga tidak bisa melihat apa yang terjadi." Namun, sepertinya seseorang menyempurnakan semacam harta yang kuat. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidakkah menurutmu seseorang sedang memurnikan klon Dewa Bumi di sini?
Seorang pria banci berbaju merah menyipitkan matanya dan menebak. Kurasa tidak. Kemungkinan besar memang begitu, rekan Qin. Aku juga berpikir begitu. Apa gunanya menebak di sini? Bukankah kita akan tahu begitu kita masuk dan melihatnya? Dengan beberapa dari kita bergabung, menurut Anda apakah kita harus takut pada siapapun? Seorang pria berkulit gelap dengan penampilan jelek yang sepertinya bukan manusia berteriak dengan suara rendah. Mulutnya tampak tidak sabar, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Setelah melihat ini, lelaki tua yang berbicara sebelumnya mencibir dan berkata, "Itu benar. Keberadaan yang dapat mengatur batasan yang mengisolasi indera ilahi bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh Pulau Qin Yuan saya. Jika Anda ingin menyelidiki, jangan ragu untuk melakukannya. Saya tidak akan menemani Anda." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Orang-orang yang tersisa saling melirik, dan mereka semua memiliki ekspresi sedikit malu di wajahnya. Semuanya adalah rubah tua yang telah hidup selama jutaan tahun, dan tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menggerakkan bibir. Siapa yang mau menjadi burung pertama yang menonjol? Melihat lelaki tua itu telah pergi, orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak memiliki mood untuk terus menonton. Mereka semua mengatakan beberapa kata yang tidak penting dan kemudian terbang. Lagi pula, menilai dari situasi di sini, ada kemungkinan besar tidak ada harta karun yang muncul. Jika benar-benar seperti dugaan lelaki tua bermarga Qin, bahwa seorang senior yang kuat sedang menyempurnakan harta karun di sini, maka sulit untuk menjamin bahwa dia tidak keberatan mereka menonton dan kemudian menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Selama senior ini selesai memurnikan dan pergi, mereka secara alami tidak dapat diganggu untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Adapun tebakan hati-hati mereka, Han Li secara alami tidak tahu apa-apa. Faktanya, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang ini saat ini. Karena tadi, pusaran vitalitas yang sangat besar tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi pilar cahaya besar yang menembus awan. Itu mengaduk awan di atas 9 langit dan menyebabkan mereka berputar dengan gila-gilaan dan berputar di sekitar pilar cahaya. Pada saat ini, lapisan cahaya hijau berkabut tiba-tiba menyala di sekitar Han Li. Sebelum dia bisa mengetahui alasannya, kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya tertarik oleh kekuatan agung. Seperti air pasang, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke arah tetesan cairan spiritual hijau yang dikelilingi oleh cahaya perak. Dia kaget dan langsung mengangkat salah satu telapak tangannya. Dia dengan cepat memberi isyarat dan cahaya hijau di sekelilingnya bergetar. Kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya menjadi sedikit lamban. Penjelmaan Dewa Bumi yang baru saja muncul juga diselimuti lapisan cahaya hijau saat ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya yang diubah dari kekuatan keyakinan hampir habis dalam beberapa tarikan napas. Dengan lambaian satu tangan, Han Li menyingkirkan inkarnasinya, tapi kemudian wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengontrol aliran kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya, itu masih mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada awalnya. Setelah beberapa saat ragu, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa ramuan sekaligus dan menelannya. Saat kekuatan spiritual yang terkandung dalam ramuan diubah menjadi kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya, perasaan hampa di dantian Han Li sedikit lega. Dia menatap tetesan cairan spiritual hijau tua di langit, tetapi matanya menjadi semakin rumit. Setelah 5 hari penuh, kelainan di wilayah laut ini tidak berubah sama sekali. Han Li, yang berada di tengah, mengeluh di dalam hatinya. Jika ada orang yang mengenalnya di sini, mereka mungkin akan terkejut melihat penampilannya saat ini. Pada saat ini, rongga matanya cekung, kulitnya pucat, dan bahkan bibirnya tertutup lapisan kulit mati yang kering.
Sepertinya dia telah mengkonsumsi banyak esens Qi-nya, dan hanya matanya yang masih bersinar terang. Alasannya adalah karena kekuatan spiritual celestial di tubuhnya terus-menerus bocor selama beberapa hari, dan sekarang semuanya habis. Banyak ramuan tingkat tinggi yang dia kumpulkan sebelumnya juga telah habis. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa jika dia terus meminum ramuan, efeknya akan kecil, dan dia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, untuk beberapa alasan, ada suara yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa selama dia bertahan, pasti akan ada keuntungan yang besar. Han Li menarik napas dalam-dalam, membalik tangannya, dan menyingkirkan ramuan yang telah dia keluarkan. Dia diam-diam menggertakkan giginya, dan tangannya membentuk tanda aneh di depannya. Bibirnya yang kering membuka dan menutup sedikit, dan dia benar-benar mulai melantunkan serangkaian mantra. Saat mantra keluar, kulit di tubuhnya menjadi kemerahan, dan rongga mata yang cekung mulai kembali ke keadaan semula. Dia tampak seperti pohon tua yang hampir mati, tetapi tiba-tiba mengalami hujan lebat. Namun, hanya dia yang tahu bahwa ini hanyalah metode rahasia yang dia gunakan untuk membakar esensi darahnya untuk merevitalisasi vitalitasnya dan meningkatkan kekuatan spiritual celestial di tubuhnya. Harga yang dibutuhkan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari 3 malam berlalu. Bola lampu hijau yang menyelimuti ratusan mil laut tiba-tiba menyusut. Dalam waktu kurang dari 10 napas, itu telah menyusut hingga radius kurang dari 10 kaki, dan tetesan cairan spiritual yang hampir transparan terbungkus di dalamnya. Dan dalam rentang ini, sejumlah besar kekuatan spiritual yang sangat kental masih mengalir menuju tetesan cairan spiritual dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya ada suara, boom. Tirai cahaya hijau menyusut lagi, dan tiba-tiba terkompresi hingga ekstrim. Bersama dengan kekuatan spiritual murni, itu diperas ke dalam tetesan cairan spiritual. Cairan spiritual di udara langsung mengeras, dan langsung berubah menjadi partikel kristal transparan seukuran tetesan air, jatuh dari udara. Pada saat ini, tangan kurus dan ramping tiba-tiba terulur dari samping, dan partikel kristal tersangkut di tangan. Pemilik tangan itu tentu saja Han Li. Namun, pada saat ini, dia sangat kurus sehingga dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Kulitnya melilit tulangnya yang kurus, memperlihatkan serangkaian bekas luka yang mengerikan. Pakaiannya juga melorot, tampak sangat tidak pas. Dia tampak seperti tali jemuran hijau yang digantung untuk mengeringkan pakaiannya. Namun, meski vitalitasnya sangat rusak, pada saat ini, ada senyuman di wajahnya. Meski matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahannya, namun tetap terlihat cerah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat botol kecil yang masih melayang di udara, hanya untuk menemukan bahwa warna aslinya hijau tua sudah tidak ada lagi. Mata dan mulut yang muncul sebelumnya juga menghilang. Pada saat ini, tampaknya samar-samar terlihat, hampir mustahil untuk dilihat dengan jelas. Setelah Han Li menyingkirkan botol kecil itu dengan lambaian tangannya, dia dengan hati-hati memeriksa butiran kristal di telapak tangannya. Meskipun dia juga merasakan keakraban, dia tidak dapat mengingat penggunaan spesifiknya. Jantungnya bergerak sedikit, dan dia menutup matanya. Seutas benang kristal terentang dari antara alisnya dan melilit butiran kristal. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Li bergumam. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa butiran kristal di tangannya sebenarnya adalah sejenis bahan spiritual alami yang mengandung kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya sebenarnya sama dengan bola mata raksasa bermata satu yang dia dapatkan sebelumnya. Namun, kekuatan hukum yang terkandung dalam butiran kristal ini kurang dari 1/10 bola mata. Ketika dia memikirkan berbagai kemampuan yang terkandung dalam botol kecil,
serta berbagai fenomena yang muncul sebelumnya, Han Li pada dasarnya yakin bahwa kekuatan hukum ini kemungkinan besar bukanlah kekuatan hukum atribut bumi. Namun, dia secara alami tidak dapat menyimpulkan apa itu sebenarnya. Dia berpikir bahwa ketika dia kembali ke Pulau Wumeng, dia akan menggunakan piringan formasi untuk melihat aliansi Anika. Mungkin dia bisa menemukan beberapa informasi. Saat Han Li merenung, dia mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya. Pil meleleh dan berubah menjadi Yuan Qi murni yang menyatu ke berbagai bagian tubuhnya. Baru kemudian kulitnya perlahan membaik. Dia melihat sekeliling, lalu terbang menuju Pulau Wumeng dalam seberkas cahaya. Ketika dia diam-diam kembali ke pulau itu, dia tidak membuat siapapun khawatir dan langsung kembali ke ruang rahasia di halaman kecil. Tidak lama kemudian, ki spiritual langit dan bumi dalam jarak 1000 mil dengan cepat berfluktuasi dan berkumpul menuju halaman kecil, membentuk pusaran besar ki spiritual. Di Pulau Wumeng saat ini, apakah itu kultivator atau manusia, mereka sudah terbiasa dengan berbagai hal yang terjadi dengan pelindung Pulau Wumeng, Han Li. Secara alami, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Fenomena pengumpulan ki spiritual berlangsung hingga malam sebelum perlahan-lahan bubar. Namun, tidak lama kemudian, kekuatan biduk jatuh dari langit malam, membentuk 7 pilar cahaya bintang besar yang jatuh ke halaman kecil. Dengan cara ini, spiritual ki berkumpul di siang hari, dan cahaya bintang jatuh di malam hari. Ini berlanjut selama sebulan. Di ruang rahasia, sesosok tubuh terbungkus cahaya hijau terang, perlahan berputar. Lampu hijau tiba-tiba menyala dan menghilang, memperlihatkan sosok Han Li. Saat ini, dia penuh energi, dan tubuhnya sepertinya telah pulih ke keadaan semula. Dia menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi setiap bagian tubuhnya, dan wajahnya rileks. Untungnya, dia telah mengolah seni esensi biduk kecil, jadi fondasi tubuh fisiknya sangat stabil. Sebelumnya, energi vital tubuhnya telah sangat terkuras, tetapi dia masih bisa pulih. Setelah menyerap kekuatan bintang dan bulan selama beberapa waktu, botol surgawi telah kembali ke keadaan semula, seperti yang dia duga. Han Li menghela nafas panjang dan sekali lagi mengeluarkan partikel kristal yang terbentuk dari cairan hijau. Dia memegangnya di antara dua jari dan membawanya ke matanya, jejak kontemplasi melintas di wajahnya. Sesaat kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah mata raksasa bermata satu. Dia menutup matanya dan mengirim indera ilahinya ke dalamnya. Seperti yang dia pikirkan, kekuatan hukum yang terkandung dalam butiran kristal persis sama dengan yang ada di satu mata. Namun, Han Li masih belum bisa mengetahui apa kekuatan hukum yang terkandung di mata tunggal ini. Dia membuka matanya, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Demi butiran kristal ini, dia hampir tersedot hingga kering, jadi dia harus memikirkannya apapun yang terjadi. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan topeng hijau aliansi Anika dan meletakkannya di kepalanya. Kemudian, dia menunjuk glabellannya dan mulai melantunkan mantra. Dalam sekejap, cahaya hijau melonjak dari topeng dan memadat menjadi gambar piringan besar di depannya. Dia langsung pergi ke area misi dan mengeluarkan misi penilaian. Dia memberikan gambaran kasar tentang penampilan raksasa bermata satu itu dan mencari seseorang yang bisa menilai binatang ini. Hadiah yang dijanjikan cukup murah hati. Setelah melakukan ini, Han Li menyingkirkan topeng butiran kristal dan berjalan keluar dari halaman kecil. Dia berubah menjadi bayangan hijau dan terbang ke kejauhan. Di wilayah laut tertentu di dekat Pulau Wumeng, suara deru ombak bisa terdengar. Ada pusaran air besar yang lebarnya setidaknya 50 km. Ombak dan air laut berjatuhan tanpa henti, mengaduk semua yang tersedot ke dasar laut. Sosok Han Li muncul, dan dia terbang ke tengah pusaran air. Segera, dia mencapai dasar laut. Sosok biru sedang duduk bersila di atas batu besar di dasar laut.
Penampilannya persis sama dengan Han Li. Itu adalah inkarnasi Dewa Bumi miliknya. Inkarnasi itu menyilangkan tangan di depan dadanya, dan cahaya hitam berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Itu mengolah kitab suci air berat laut hitam. Gelombang kekuatan iman datang melalui udara dan menyatu ke dalam tubuh inkarnasi Dewa Bumi. Seutas hukum muncul di atas kepalanya, memancarkan riak hukum air. Han Li melihat benang hukum dan mengangguk. Jenis dao abadi bumi yang menyerap kekuatan iman untuk memadatkan kekuatan hukum memang cukup ajaib. Kekuatan keyakinan yang diberikan oleh seorang warga Pulau Wumeng mampu memungkinkan inkarnasi buminya untuk memadatkan rangkaian hukum dengan begitu cepat. Kekuatan sihir dalam tubuh inkarnasi juga cukup besar. Mungkin karena terkontaminasi dengan kekuatan iman, tapi agak tersebar. Sebagai Dewa Bumi, kultivasi Han Li sedikit berbeda dari Dewa Bumi lainnya. Setelah inkarnasi Dewa Bumi menyerap kekuatan iman. Dengan cara ini, meskipun dia tidak dapat menikmati keuntungan dari memadatkan kekuatan hukum dengan kekuatan keyakinan, kekuatan spiritual langit di tubuhnya tidak akan terpengaruh oleh kekuatan keyakinan. Lagi pula, dia awalnya mengolah inkarnasi Dewa Bumi ini untuk membuka segel pada Nas Chen Soul-nya. Dia kemudian memalingkan matanya dan melihat ke tangan inkarnasi Dewa Bumi. Dia sedikit mengernyit. Bola air hitam seukuran kepalan tangan bayi melayang di antara tangan inkarnasi. Itu berkelebat dengan cahaya hitam redup dan memancarkan gelombang uap air. Kitab suci air berat laut hitam, ini benar-benar sesuai dengan namanya, lambat, saat berkultivasi. Tidak lama setelah dia kembali hari itu, dia menempatkan inkarnasi ini di sini untuk berkultivasi dan mulai mengembunkan lapisan air yang berat. Pada akhirnya, lebih dari sebulan telah berlalu, dan dia hanya memadatkan sebanyak ini. Tidak heran jika orang yang menciptakan kitab suci air berat laut hitam telah menghabiskan 500.000 tahun. Setelah memeriksanya sejenak, dia mengangguk dan mengeluarkan botol batu giok untuk menyimpannya. Kemudian dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan terbang ke langit. Dia dengan cepat terbang keluar dari laut dan hendak kembali ke halaman kecil di pulau itu. Saat ini, langit di atas Pulau Wumeng tiba-tiba berubah warna. Langit dan bumi rohki dalam radius 10.000 km berkumpul, membentuk pusaran besar rohki. Untaian rohki yang tampak seperti benang cahaya jatuh dari pusaran air, membentuk air terjun besar yang menyatu menjadi sebuah istana di Pulau Wumeng. Istana itu adalah tempat tinggal Luo Feng. Istana itu dikelilingi oleh cahaya 5 warna, membentuk lautan cahaya yang sangat besar. Semua jenis cahaya dengan cepat mengalir, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Han Li melihat ke arah istana di kejauhan, lalu sosoknya melintas dan menghilang. Pergerakan sebesar itu bisa terdengar jelas di seluruh pulau, tapi tidak menimbulkan keributan. Namun, orang-orang dari klan Luo, terutama mereka yang berada di tahap tempering spasial dan integrasi tubuh, semuanya bersemangat. Fenomena ini adalah tanda bahwa seorang kultivator integrasi tubuh sedang maju ke tahap Grand Ascension. Di istana, Luo Feng duduk bersila. Cahaya berkelebat liar di sekelilingnya, dan auranya sangat berfluktuasi. Ekspresinya berfluktuasi antara senang dan marah. Dengan kilasan sosok hijau, Han Li muncul di sampingnya dan berdiri diam di sana. Aura Luo Feng berfluktuasi semakin keras, dan butir-butir keringat muncul di wajah dan dahinya. Tanah di sekitar istana diledakkan menjadi lubang besar, dan beberapa orang yang berkumpul di sini buru-buru lari jauh. Melihat ini, Han Li mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya lembut keluar dan menghilang ke dahi Luo Feng. Ekspresi Luo Feng segera rileks, dan cahaya yang berkedip di tubuhnya menjadi tenang. Lautan cahaya 5 warna di luar istana juga menjadi stabil. Semakin banyak ki spiritual turun dari langit, lautan cahaya 5 warna di sekitar istana berangsur-angsur berubah menjadi kepompong cahaya yang sangat besar. Waktu perlahan berlalu.
Kepompong cahaya tiba-tiba bergetar, dan aroma aneh keluar darinya, dengan retakan muncul pada kepompong cahaya. Sinar cahaya keemasan merembes keluar dari celah, dan kemudian berubah menjadi bunga emas. Ketika orang-orang dari klan Luo melihat pemandangan ini, beberapa kultivator integrasi tubuh menunjukkan ekspresi bersemangat, dan yang lainnya mengeluarkan sorakan yang bergema sejauh ratusan mil. Di dalam istana, tubuh Luo Feng dikelilingi oleh cahaya jernih, dan kulitnya sejernih batu giok. Dia tampak sedikit lebih muda dari sebelumnya. Dia perlahan membuka matanya, dan ada ekspresi gembira di wajahnya. Dia sebenarnya tidak yakin bisa menembus ke tahap Grand Ascension. Selama proses terobosan, dia hampir tidak dapat mengatasi kesengsaraan dari setan-setan batinnya. Kemudian, dia tiba-tiba menerima bantuan dari luar, dan baru setelah itu dia dapat menstabilkan pikirannya dan menerobos dengan aman. Saat Luo Feng hendak berdiri, dia melihat Han Li berdiri di samping. "Senior Liu, terima kasih atas bantuanmu tadi." Luo Feng membungkuk pada Han Li. "Tidak apa, saya tidak berharap Anda menerobos ke tahap Grand Ascension begitu cepat. Selamat." Han Li menaksir Luo Feng dan sedikit mengangguk. Hati Luo Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan dia dengan hormat menjawab, "Ini semua berkat sumber daya kultivasi yang diberikan senior kepada saya beberapa hari yang lalu sehingga saya dapat mengambil langkah ini. Selama kamu bekerja keras untukku di masa depan, sumber daya ini tidak layak disebut." Han Li melambaikan tangannya.